Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, motor PCX 160 ya. Jadi eh, ada ya contoh ya yang mengatakan bahwa rembes itu sebaiknya jangan dibiarkan. Jadi kalau dibiarkan itu lama-lama jadi hitam. Jadi si masnya ini ngomong kalau habis hijau gitu ya, kalau banyak ya, misalnya nggak sekedar satu tir tapi sampai kelihatan basah warna hijau rata ya, itu bisa nanti berubah jadi coklat hitam. Nah, ini perlu diwaspadai karena ya ternyata sepertinya banyak yang kena kulan rembes ini, terutama sepertinya untuk mereka-mereka yang pakainya kencang. Jadi nggak semua orang kan pakai motornya kencang. Banter banget suaranya. Jadi yang terutama harus hati-hati itu adalah yang mereka yang sering jalan kencang. Jalan kencang maksudnya jalan RPM tinggi. Ya ini mungkin ada hubungannya dengan perubahan pompa ya, perubahan desain pompa. Ya bisa jadi pompa yang baru itu tekanannya makin besar ya, dirancang biar aliran cairannya makin deras, tapi mungkin karena saking derasnya sehingga sealnya nggak kuat, sehingga akhirnya jadi bocor. Takutnya itu. Jadi ada yang menyarankan jangan ngebut, pakainya pelan-pelan aja, karena kalau kencang-kencang kulannya yang nanti bocor. Ya penulis nggak tahu kebenaran itu ya, tapi itu jadi salah satu dugaan penulis penyebabnya kulan rembes di PCX 160. Nih motor depan nih PCX 160. Nah si masnya itu ngomong kenapa kok jadi coklat ya. Terus ada yang posting warna coklat itu adalah oli. Terus ada juga postingan bahwa kalau sudah sampai warna coklat itu dianggap parah ya, sampai mesinnya sampai harus diinepkan. Ada contohnya. Ada yang mengalami seperti itu. Ini khusus PCX 160 dok ya. Suara mesinnya cek kasar, asli kasar. Wis pokoknya intinya kalau coklat gitu berbahaya. Apa sih warna coklat itu? Katanya oli. Dan ada yang posting ya sama bro siapa itu ya, bro Dwi ya, lupa namanya, sorry bro, nanti tak posting wis. Itu ngomong bahwa sorry bukan ngomong, mencantumkan video eh,
Water pumpnya Honda Vario 125 atau apa ya, lupa bener. Oh iya, Honda Vario 125. Dijelaskan bahwa water pump Honda 125 itu ada dua seal. Yang satu adalah sealnya coolant, yang satu lagi adalah sealnya oli mesin. Karena untuk pada motor Honda di sini lebih mengutamakan sebuah keselamatan untuk motor itu sendiri. Karena jika seal water pump ini dia jebol, otomatis dia keluar. Kalau untuk motor jenis Yamaha, kalau seal water pumpnya dia jebol, maka yang terjadi air radiator akan masuk ke dalam mesin. Debat yang pertama adalah oli, dan yang kedua di sini adalah mencegah adapun seal air radiator yang lubang ini jangan sampai dibuntu, kadang sampai di lem besi ataupun disumbat. Ini adalah pembuangan ya Mas Bro. Saya ulangi, di sini adalah pembuangan. Jika seal mekanikalnya air radiator ini dia jebol, maka yang keluar di sini adalah air radiator. Nah, maka ini mencegah air radiator agar dia nggak masuk ke mesin. Itu. Jadi ada bagian water pump yang berhubungan dengan coolant, ada bagian water pump yang berhubungan dengan oli mesin. Keduanya ini dibuat kedap dengan seal. Jadi sealnya ada dua. Seharusnya baik oli maupun coolant itu tidak sampai bocor ya. Kalau sampai bocor nanti ada tempat pembuangannya. Jadi yang kelihatan bocor yang kelihatan rembes di PCX 160 itu adalah lubang pembuangan bila di bagian tengah pompanya itu kemasukan coolant atau oli. Kalau warnanya hijau itu tandanya coolant yang rembes. Kalau warnanya hitam itu tandanya olinya yang rembes. Nah, cukup mengkhawatirkan sih sebenarnya kalau awalnya rembesnya warna hijau terus lama-lama jadi hitam. Mungkin ada yang ngomong, oh santai aja, dibawa ke bengkel resmi pasti ditangani. Sulit ya ngomong seperti itu karena ada yang sudah ke situ tapi nggak selesai. Jadi sudah diganti water pumpnya tapi masih tetap bermasalah. Bahkan yang dicontohkan itu sudah ditangani, dipakai lem, malah ternyata malah makin parah sampai disuruh didiamkan di situ. Jadi Hondanya sendiri rupanya masih belum bisa menemukan solusi yang pas untuk kasus coolant rembes ini. Tapi ya itu tadi, coolant rembes ini bisa menjalar dari yang asalnya bocornya cuma coolant jadi bocor olinya juga yang nyambung ke oli. Padahal katanya desainnya Honda itu kalau dari video cuplikan itu lebih bagus daripada desainnya Yamaha. Kalau desainnya Yamaha itu sealnya itu bisa membuat coolant nyampur ke ruang oli. Nah, kalau yang di Honda oli ada sendiri, coolant ada sendiri. Nah, ini yang membedakan lah ya. Tapi ya itu, di motor-motor lain, di Honda Vario, Honda
Supra GTR, Honda PCX yang sebelumnya Honda ADV, nggak pernah dengar ada kasus rembes seperti PCX 160 itu. Ya penulis tentu curiganya ada dua sih ya. Kalau lihat kasusnya seperti ini, yang satu penulis sudah lupa apa dulu penyebabnya. Yang satu soal kompatibilitas karet terhadap kulan, tapi mestinya karet kan bahannya sama ya. Yang kedua yaitu tekanannya kulan yang tekanannya pompa yang terlalu berlebihan, sehingga kalau dipakai kencang gampang rembes. Sayangnya ya, penulis masih nggak menemukan solusi apa yang pas gitu loh. Nggak pernah ada yang misalnya modifikasi, water pumpnya dimodifikasi. Semuanya masih nggak berani untuk melakukan modifikasi sendiri. Semuanya masih mengandalkan bengkel resmi. Jadi nggak berani ya buat solusi sendiri. Jadi nggak ada yang berani inisiatif coba-coba gitu ya. Semuanya diserahkan bengkel. Tapi masalahnya ya bengkelnya sendiri juga sedang coba-coba juga ya. Ada yang ngomong nggak bocor lagi, tapi itu biasanya sebentar. Tapi seterusnya ada yang ngomong bocor lagi. Jadi sepertinya sangat tergantung pemakaian. Cuma ya itu tadi, penulis juga curiga juga mengapa kok kalau sudah rembes kulannya, mengapa kok yang seal olinya jadi ikut bocor juga. Kenapa? Ya ini perlu diselidiki oleh Honda. Kalau solusinya ya, karena masih nggak ada yang berani ya, coba deh kulannya itu ya ganti. Nggak berani yang warnanya beda, cari yang warnanya sama lah ya. Takutnya kulannya ini yang bikin sealnya itu rusak, karena dimulai dari kulan dulu. Pakai kulan terus begitu rembesnya dimulai dari kulan dulu. Terus solusinya bagaimana sih? Kalau solusi menurut penulis, coba lah, jangan pakai kulannya punya Honda, wis ganti. Kalau misalnya takut merusak garansi, coba ganti yang warnanya beda lah. Tapi ya repot juga ya, kalau orang sudah takut garansi nggak bisa diapa-apakan ya. Mau gimana lagi kalau sudah omongannya takut merusak garansi, padahal ya karena menuruti garansi itu yang akhirnya rusak parah. Ganti water pump kayaknya bukan solusi, karena ya terbukti ada yang sudah ganti water pump tapi masih mengalami, masih merembes, malah bocor-bocor. Yang kedua adalah ganti oli mesin. Mengapa kok ganti oli mesin? Apa hubungannya? Kan yang bocor kulan dulu. Kalau misalnya kemudian oli mesin itu bocor, itu kan berarti bisa aja salah kulan kan. Kulannya nggak kompatibel terhadap seal, bikin sealnya kisut atau bagaimana gitu kan. Nggak ada hubungannya dengan oli. Nah, kalau penulis ada teori lagi, olinya nih bikin panas, karena kan oli Honda ini nggak layak ya, oli AHM oil itu keenceran. Kalau keenceran itu repotnya akan terjadi gesekan langsung antara komponen mesin ya. Jadi logam dengan logam itu langsung terhubung ya, langsung bersentuhan tanpa ada yang melapisi. Oli nggak kuat karena olinya keenceran.
Nah kalau olinya sudah apa agak kental baru bisa. Nah, kan ada aditif, aditif itu ya kemampuannya terbatas lah ya. Kalau terus digenjot ya habis. Kalau sudah habis ya aus. Itu yang perlu dipikirkan. Ganti oli, ganti merek oli, ganti merek kulan. Solusi yang kedua itu agak sulit ya. Modifikasi. Ya entah modifikasi sealnya, jadi cari alternatif seal yang kira-kira lebih rapat gitulah ya. Terus yang kedua adalah modifikasi pompanya, ya dimodifikasi demikian rupa sehingga tekanannya nggak terlalu besar gitu. Ya resikonya tentu pendinginan kalau pas jalan pelan-pelan sekali ya kurang bagus. Tapi kalau misalnya tiap hari jalannya misal 60 100 gitu ya, nggak pernah jalan apa 25 30 gitu ya, kayaknya ya perlu mempertimbangkan modif lah. Coba dilihat pompa itu kayak gimana isinya itu. Entah dikurangi satu atau dikikir bagian mananya kayak. Entah gimana sih modifikasi pompa itu. Atau dari bagian dalam mesinnya gigi rasionya dirubah. Kalau itu lebih sulit lagi itu. Ya wes lah gitu aja. Ada yang ngomong ya, yang komentar, Mas, daripada cuma ngomong beliau dulu PCX terus cobaan jajalan solusimu. Ya yang masuk akal lah ya. Masa gitu aja harus beli PCX ya. Sorry, mahal itu. Mahal, solusi mahal itu. Kenapa sih memang harus gitu? Kenapa nggak boleh ngasih saran kalau nggak punya PCX? Kenapa penulis nggak boleh bahas PCX kalau pas naiknya NMAX? Itu motor kayaknya jadi penghalang tuh ya. Ah iya. Ya wis lah gitu aja ya, nggak panjang-panjang wis. Intinya kalau sudah bocor rembes segera ditangani. Tapi ya kasihan juga yang sudah ke bengkel resmi, ada yang bilang masih ngantri, partnya belum ready karena ternyata banyak yang mengalami. Jadi water pumpnya masih inden. Untuk yang sudah ya kasihan juga karena ada yang ngomong sudah ganti water pump tetap sama aja. Entah nanti ada jaminan atau apa. Nanti nunggu beritanya ya, silahkan ikutin blog-blog terkenal, dari vlog-vlog terkenal, dari Iwan Banaran, dari TMC Blog, dari Hari Pistop, dari Pertamax 7. Kalau sudah ada solusi pasti akan muncul. Kalau sekarang ini yang lagi wah wis cuma tahu susahnya toh, nggak ada senengnya, kayaknya mereka masih nggak akan posting ya. Tinggal ditunggu aja lah. Ini soalnya ya sudah parah lah ya, sudah banyak orang yang cancel inden motornya lama tapi sudah dapat sampai bermasalah kayak gitu. Untuk yang lain misalnya sabar ya, nunggu aja. Kalau inden ya sudah inden. Jadi untuk yang mereka yang sudah punya PCX motor lama jangan dijual dulu lah. Untuk cadangan jangan jaga kalau motornya PCX-nya rusak. Untuk cara aman ya coba aja kalau 10.000 km nggak ada masalah ya wis aman lah ya. Tapi 10.000 itu panjang. 6.000 itu ya lumayan panjang. Soalnya yang mengalami ini kayaknya yang
ngalaminya di 6.000 km. Rembes dibiarkan, begitu 6.000 km jebol, karena ya sampai olinya meler juga, olinya ikutan rembes. Ya wis lah, itu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.